Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video berikut ini memenuhi janji saya kemarin ya untuk membuat simulasi alat bonding dengan sistem elektrik pneumatik. Sebenarnya alat press ini itu sama aja ya sama kemarin yang press HP itu ya. Jadi ada yang pakai single kayak gini nih. Ada yang pakai double juga. Jadi double coil gitu ya. Ini kan single coil. Nah, ini nanti untuk lebih gampangnya kita pakai selektor aja. Kenapa pakai selektor? Kenapa nggak pakai push button tombol itu ya? Karena kalau kita pakai yang single, kita pakai push button nih. Kita tekan, dia turun emang. Tapi kalau kita lepas, dia akan naik lagi. Jadi nggak ngunci ya. Tapi kalau kita pakai selektor, saat kita ke mode down nih, mode down, dia otomatis down terus. Nah, sampai waktu yang kita mau gitu ya. Kemudian kita balikin lagi, dia akan naik lagi. Nah, ini pakai selektor switch yang 2 posisi aja. Jadi kayak saklar aja. Kebutuhannya simple ya. Kalau untuk yang ini single, jadi hanya air filter regulator, solenoid single coil, kemudian selektor. Nah, untuk solenoid sendiri kan macam-macam ya. Ada yang 12 volt, 24 volt, 110 volt AC ya, sama 220. Nah, karena saya pakai yang 24 volt DC, saya butuh power supply. Jadi nanti teman-teman kalau mau bikin pakai yang 220 misal, ya nggak perlu power supply. Nah, ini saya udah siapin untuk power supply-nya ya, 24 volt DC. Nanti gimana cara ngonekinya? Nah, nanti saya akan coba bikin wiringnya, gambar dulu ya. Gambar ya yang gampang aja kita pahamin. Dari inputnya, kemudian ini outputnya ke silinder nanti ya. Nah, untuk bonding sendiri, mesin bonding ini ya, alat ini, itu saya bikin simulasinya kayak kemarin. Nah, cuman agak sedikit berbeda ya. Nah, gini ya. Oke, nanti disimulasiin dulu. Sekarang kita bikin ini aja dulu. Apa namanya, wiringnya? Oke, kita coba bikin wiring dari sini ya, sesuai aktual biasa. Jadi biar kita sama-sama paham, gampang dimengerti gitu ya. Jadi teman-teman yang nggak ngerti pneumatik atau belum tahu pneumatik, kita coba bikin wiringnya itu yang umum aja gitu ya, kayak instalasi listrik gitu. Jadi kita nanti nggak perlu bikin simbol-simbolnya gitu, akan puyeng ya. Kalau nggak biasa, kalau buat master mah udah gampang banget gitu ya. Karena saya juga masih tahap belajar, kita sama-sama belajar bareng. Oke, nanti saya ambil spidol dulu. Oke, coba kita gambarin dari sini ya. Mungkin dari power supply dulu ya, power supply. Saya bikin yang simple aja. Ini 24 volt DC ya. Karena saya solenoidnya pakai 24. Kayak tadi kalau teman-teman pakai yang 220 nggak perlu power supply. Nah, kemudian kita coba gambar untuk filter regulatornya. Filter regulator ya. Nah, di sini input, sini output ya. Oke, kemudian kita coba bikin untuk solenoidnya. Yang penting kita tahu ya, ini power supply, ini regulator, kemudian nanti di sini nih solenoid ya. Solenoid. Nah, karena ini pilotnya ada di sebelah kanan saya ini ya. Nah, kita coba bikin di sini untuk pilotnya. Ya.
Kemudian di sini ada selector switch. Ini sama aja sama saklar biasa ya. Jadi coba saya bikin yang simple ya. Nah, jadi nanti inputnya saya pakai di sini, outputnya saya pakai di sini. Ini nanti yang di sini itu filter ya, angin pressure dari filter masuk ke sini nanti. Kemudian ini outputnya yang akan masuk ke silinder. Jadi saya bikin silinder coba di sini. Nah, nanti ini yang pressnya ini ya nanti ya. Nah, ini sebelum kita bikin wiringnya, kita coba bikin untuk hardware ininya dulu ya. Nah, kita coba supply dulu. Untuk minusnya, di sini kan kita butuh ini ya, supply dia ya 24 volt DC plus minusnya. Coba saya bikinin untuk plus minusnya. Nanti saya coba pakai spidol merah aja. Ya, oke. Ini berarti plus nih. Plus ya, kayak ini minus. Ke selektor dulu. Sebelum kita masuk ke sini berarti ke selektor dulu nih. Ini kan input nih ya. Input. Dari power supply langsung masukin ke selektor switch. Ya. Input ya. Kemudian outputnya kita masukin ke sini. Ya, langsung ya. Nah, kemudian minusnya itu langsung aja. Ini nggak nyambung ya. Ya, ini aja udah. Ini untuk kontrol elektriknya ya. Nah, kemudian ini gimana dari anginnya? Oke, kita bikin lagi. Input regulator yang ini dari kompresor ya, kompresor. Kemudian outputnya ini berarti kan ini ya, outputnya ini input, ini output. Outputnya dia saya masukin langsung ke solenoid ya. Oke, kemudian outputnya nih, output dari solenoid tersebut kita kan butuhnya kan pas saat kita onin dia turun ya. Kita onin turun berarti kan ini coil aktif. Nah, berarti bagian yang ini yang kita butuhin, berarti dia yang menyuruh buat turun. Nah, berarti kalau ini ada nipple, berarti turunnya ada di sini nih. Nah, yang bagian atas ya. Kemudian yang satunya ini berarti ada di nipple bawah silinder. Oke ya, kita coba ikutin kayak gini aja. Power supply, filter regulator, solenoid, selector switch, dan ini silinder. Oke, kita coba untuk wiringnya langsung ya, untuk penginstalannya. Oke, kita pasang dulu untuk supply-nya ya. Supply plus. Kemudian minus. Oke, ini udah plus minus ya. Plus minus. Ini untuk
power supply sendiri dari 220 yang ini ya, yang ini, kemudian output ini. Nah, kita ikutin aja sesuai wiringnya. Kita pakai plus dulu nih, berarti yang merah ya. Yang merah masuk ke selector switch. Oke, kita buka dulu ya. Selector switch ya. Oh ya, selector switch sendiri ini ya. Saya pakai yang satu ini aja. Karena satunya ini nggak usah kita pakai pun nggak apa-apa, karena kan kita pilotnya satu ya. Pilot satu, jadi butuhnya satu aja. Posisinya ada di down ya. Kalau misalkan ini ternyata ada di sini, nanti kita tukar aja. Balik ke sini bisa. Ya. Jadi nanti kalau misalkan kita kebalik, kita pencet sini malah dia turun gitu kan. Nah. Oke, kita lanjut install. Ya. Nah, ini input, outputnya selektor langsung ke solenoid. Ya, solenoid ini ya. Nah, berarti yang merah nih, yang plus. Plus kita masukin ke satunya. Nah, gini nih. Ini plusnya udah nih. Kemudian minusnya ini langsung ke solenoid. Nah, berarti yang dari solenoid ini langsung ke power supply aja sini. Oke, kita coba pasang dulu ya. Panjangan ini, panjangan. Kita potong dulu. Ini kalau bisa nanti nyambungnya yang agak beneran gitu ya. Ini mah yang penting nyambung, tapi kurang safety. Nah, kalau secara elektrikal udah. Kemudian kita dari kompresornya ya, dari kompresornya, ini kompresor. Nah, berarti ini nanti kita masukin ke sini. Oke. Nah, ini dari kompresor nih ya. Kompresor langsung masuk ke regulator sini ya, regulator. Nah, dari regulator keluarnya langsung ke sini, pressure ini apa, supply angin di sini ya. Dari keluar sini masuk sini. Oke, saya ambil selang dulu. Nah, dari sini langsung sini. Nah, ini gini ya. Kemudian outputnya dia ke silinder. Saya ambil silindernya dulu. Nah, gimana nih ya? Gini aja deh. Oke, dari ini kalau yang dari pilot sendiri yang sebelah sini nih ya, berarti sebelah sini ini nipple ini. Nah, ini ke silinder bagian atas nih, berarti yang atas nih, yang atas ya. Nah, nanti dari abis ini saya kameranya mungkin dari depan biar lebih gampang, biar gampang dilihat ya. Berarti satunya ada di sebelahnya. Nah, yang gini ya. Udah. Kita singkirin dulu nih biar enak dilihatnya. Nah, supply kita coba kita colokin dulu untuk power supply-nya. Ya. Ini udah on nih, tapi angin belum ada ya. Angin kita supply dulu. Ya, ini karena ini tekannya masih kecil, kita tambahin dulu. Oke, sekarang kita coba. Kita udah supply angin udah,
elektriknya juga udah. Nah, sekarang kita coba ya. Oh iya, ini speed control nanti buat adjuster kecepatan ininya ya, down maupun up-nya. Kita coba down. Kencang banget nih. Nah, kita semua kecilin aja dulu. Kecilin. Ini juga kita kecilin. Ke down. Nah, ini kan nggak keluar sama sekali nih. Nah, kita buka dikit-dikit. Nah, kita buka dikit. Nah, gitu ya. Nah, oke, kamera saya rubah di depan. Oke, gini ya. Nah, kita coba down ini nih, down. Nah, up. Ya, down ya. Nah, ini wiringnya begini nih. Nah, nanti teman-teman ini kalau speed control ini itu wajib ya, wajib, karena alat bonding ini kan dipakainya nggak mungkin langsung konstan gitu gerakannya ya, harus pelan-pelan. Yang penting nanti ada presurnya gitu kan. Nah, alat ini nggak paten dengan model yang begini ya, yang hanya single. Soalnya kalau kita alat versi lengkapnya itu pasti ada penambahan solenoid. Kayak gambar saya yang di sini nih. Nah, ini versi lengkapnya. Nah, cuman itu belum saya pasangin untuk termostat ya, untuk kontrol panasnya. Tapi untuk pendinginannya udah ada pakai solenoid sendiri. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas ya. Oke, mungkin kurang lebihnya itu aja. Jadi teman-teman misalkan mau nanya ya komen aja, nggak apa-apa. Kalau nggak WA juga ada nomornya di situ. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.